Lester gak? Kok nggak kebalik? Oh gini. Halo guys, gila saat ini kita udah ada di Bantar Gebang lagi. Bantar Gebang. Kapan lagi kita ngelihat sampah segede gunung guys? Bener nggak sih? Sampah apa yang? Bantar Gebang. Bener kan? Tapi walaupun ibaratnya ini di kayak banyak sampahnya, cuman tetap ada hijau-hijau. Tuh lihat. Kita akan ke gunung ini. Sebentar kita akan menerima pengarahan-pengarahan dari yang pihak-pihak berwajib. Tapi untuk supaya kita bisa tahu nih sejarahnya mungkin dan apa sih UPST Bantar Gebang sendiri tuh gimana gitu kan. Jadi kalau yang kita lihat dan ada beberapa yang kita tahu tuh, Bantar Gebang sendiri nih kayak udah ada sejak tahun 80-an guys. Bayangin sampah dari tahun 80-an nih. Awalnya mungkin kayak yang kita injek gitu, lama-lama jadi gunung guys. Wah liatin, beneran gunung guys. Tuh. Oke guys, kita masuk ke tempatnya. Sebentar lagi kita akan masuk ke tempat Bantar Gebangnya. Kita ada pengecekan suhu dulu. Ibu, pagi Bu. Oke, makasih Bu. Wah, unit pengelolaan sampah terpadu Bantar Gebang. Ya, dingin banget sini guys. Yuk, kita naik ke atas. Kita lihat nih guys, apa sih sebenarnya di dalamnya. Lihat nih, ada robot. Udah. Satu lantai lagi ya Bu ya? Iya. Olahraga pagi biasa. Wah, kita lagi ada di. Kita udah di tempatnya guys. Tempatnya dingin banget guys. Karpetnya jangan diinjek. Buat duduk katanya. Oke. Udah nyampe. Mungkin kita habis ini akan ada pengarahan. Jadi nggak boleh berisik. Kita lihat aja. Nanti kita akan update lagi. Apa aja sih nih tahu? Gitu guys. Jadi guys, kita udah melalui sesi 1 hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke Guys, sesi kita bakal 2. ke zona 1 dulu. Habis Kita akan melihat geomembran, bro. It's biomembran. Ini itu kita di Bantar Gebang sejak 1989. Iya, udah lama ya kayaknya menir. Terus kita ke zona 1, baru ke zona nyaman ya. Iya. Jadi ini adalah TPST Bantar Gebang. Jadi orang Jakarta doang yang boleh di sini guys. Dia orang Bekasi mau buang sampah di mana? Gue punya pertanyaan. Pertanyaan kuis ya guys. Yang tahu jawabannya 100.000. Apa yang diinjak makin berat? Ayo. Apa yang diinjak makin berat? Kita akan menginjak kedewasaan. Ih, kalau bisa jawab, tulis di kolom komentar. Ntar semuanya dikasih duit sama Kak Istri. Dan Kak Istri. Halo guys. Jadi gimana hari Kita ini? lagi di TPS apa sih? TPST Bantar Gebang. Hari ini kita mau ngeliat. Kenapa lagi ngomong? Maskot kita. Kok gitu? Maskot kita. Yuk, masuk sampah kita. Yuk. Sorry Kak. Udah OTW guys. Jalan guys, jalan di tengah-tengah sampah guys. Nah ini dia bener nih. Bapaknya lagi di depan, ya. Bapaknya di depan. Kita OTW. Ntar ya guys, cari HP dulu. Kita collab sama 10 minggu nih guys. Wih, Codi. Lu rekam dong. Halo, Dokter Bona. Halo Dokter Bona. Ini buat masuk YouTube sumpah. Sumpah. Udah halo guys. YouTube IKM nih. Masuk YouTube IKM.
Ini mau masuk YouTube IKM anjir. Masukin IKM. YouTube, Pak. Oh, YouTube. Iya. Berat. Hebat, guys. Sebelah kita ada tong sampah. Itu tadi kita di sana. Say hi. Halo. Collab nih. Agak licin ya guys ya. Sepatu saya licin guys. Nggak lucu kalau jatuh ya kan. Let's go. 3 dulu guys. Yang ini yang tinggi. Hai, kita mau nyebrangin tangga. Jadi tangga ini nanti kita seberangin 3 orang ya. Per 3 orang guys, karena capek banget ya. Aku capek banget. Sejarahnya kenapa nih kok 3-3? Karena ganjil. Karena kalau misalkan berempat guys, keempatnya setan. Jadi mau ikutan Collab. Jadi kenapa 3-3 meter tadi collab sana 10 minggu? Collab 10 minggu nih. Biasa. Tadi ntar gue kasih tau dia epic banget hari ini. Baru mulai udah epic dia tadi pagi. Oke. Ayo. Lo Kaks. Woi, Gila. guys, kita lagi jalan di atas tumpukan sampah ya guys. Benar. Iya guys. Lo tahu gak sensasinya? Apa tuh? Ngeri banget bro. Seru banget guys. Ini kan aku tutup aja sama yang hitam-hitam ini. Kalau enggak kita emang udah. Enggak. Waduh. Gemplung lu bro. Nih, ayo Jen B. Ayo. Kita jalan di atas sampah guys. Lu tahu gua nginjek apa ini? Lihat. Injek sampah bro. Kita udah di tempat penampungan sampah. Jadi ini yang zona pertamanya udah ditutupi sama membran. Jadi udah nggak kecium lagi baunya. Gitu guys. Gitu guys, penjelasan dari Kak Istri. Singkat tapi sangat bermakna guys. Guys, lihat polusi yang kita bikin selama ini guys. Pertanyaan gue adalah, kan tadi pas gue tanya di sini itu sampahnya dari Jakarta semua, terus orang Bekasi buangnya kemana? Bang, ada kesan dan pesan bang yang mau disampaikan bang buat di vlog kita? Yang jelas kalau dari saya pribadi melihat tempat seperti ini bisa menjadi tempat wisata ya. Karena saya melihat di seberang sana terdapat tenda-tenda camping, terkesannya itu sedang camping. Terus orang-orang sederhana, maksudnya kayak gini kan sederhana banget, terlihat sangat bahagia gitu. Bahagia ya kan? Kalau kita yang begini aja udah ngeluh dengan baunya, mereka tuh udah terpapar biasa gitu. Iya, mensyukurilah tuh. Abang ada yang mau disampaikan bang? Nggak ada sih, gue mau nanya nih, tempat sampah di mana ya? Hai. Bisa diceritain kesan-pesannya kak setelah mengunjungi tempat ini? Kesan dan pesannya kesannya sebenarnya seru, pesannya jadi kayak oh ternyata sampah tuh banyak banget ya. Dan kalau misalkan lo lihat nih, kita udah punya 6 zona aktif. Sehari itu bisa 7.000 ton sampah. Itu baru dari Jakarta doang. Dari 6 zona ini kan kita nggak mungkin terus-terusan buang. Kayak pokoknya intinya ya harus peduli deh sama sampah, karena kalau enggak kita bisa kayak gini ya guys. Betul. Jangan bisa kayak gini. Jangan beli Starbucks mulu, jadi beli tumbler. Halo semuanya. Jadi kesan pesan kita setelah melihat ya di Bantar Gebang itu takjub ya yang pertama. Sampahnya banyak banget guys. Parah. Jadi harus apa? Jadi sebenarnya kita harus mengurangi konsumsi sampah ya teman-teman. Plastik dengan cara apa? Kita harus tetap membuang sampah Pada tempatnya. Sama beli tote bag, sama pakai tumbler biar nggak buang-buang sampah. Beli tumbler Starbucks guys. Bisa dipakai lagi. Tapi semangat ya untuk Bapak Roy Sihombing dan teman-temannya. Semangat semua abang-abang, ibu-ibu yang di sana. Untuk tetap semangat menumpuk sampah ini biar Jakarta tidak tenggelam oleh sampah. Semangat. Padahal sumber sampahnya dari Jakarta.
ada di Bantar Gebang, belum beres. Kita mau pindah tempat guys. Agak turun dikit Jun kameranya. Oke. Belum di record ya sih itu? Jadi Udah, Bang. Udah bang. Kita bakal pindah tempat ke tempat yang lebih seru lagi, yang lebih ekstrim lagi daripada ini. Stay tune guys. Hai guys. Jangan dorong aku. Oke. Kita lagi mau nyebrang guys. Tuh. Dengan anak IKM lainnya. Sekarang kita mau ke yang Sampah lagi. spot kedua. Ya kan spot kedua kan dong? Iya. Kita pakai mobil masing-masing karena agak jauh ya guys. Agak jauh, kira-kira berapa kilometer? Guys, ini aku bingung kenapa mobil aku dijamukin sendiri ya. Kenapa nih? Kayak gara-gara kita kampung-kampung itu deh. Enggak, tadi gua masuk tempat sampah tadi. Hai guys. Kita habis ini mau ke kayaknya sih tempat pembakaran sampah ya. Insinerator. Atau enggak yang tadi yang Let's go. apa tuh? Pembangkit listriknya apa? PLTU. PLTS. PLTSA. Apa sih tadi? PLTSA. Ini semuanya tahu. Hai guys yang di sana. Leletin mobilnya ini. Tadi mobilnya kayak dileletin gitu guys. Tuh lihat. Bisa kelihatan gak sih? Kita bentar lagi bakal OTW. Bang Danes jalan bang. Kemana jalannya? Itu ngikutin mobil itu tutup. bang. Pak Roy itu mobilnya. Mobil hitam? Ya tutup kali ya guys ya. Agak gimana gitu rasanya kalau misalkan kecium ya kan. Kayaknya kemasukan lalat ya. Mana kak? Enggak. Kita lagi di kita Zona berikut Iya guys. guys. Yoi. Capek banget hari ini kita habis trekking ya ke gunung. Kita gunung sampah kita trekking. Guys, Kita trekking. Gila, keren banget ya. Tapi kita lupa bawa tenda. Jadi ya mohon maaf. Iya, Terus jadi turun kita lagi. sebenarnya harusnya bisa nyewa tenda guys. Cuman Biasanya karena di gunung ada mistisnya, di sini ada mistisnya nggak? Lu nggak tahu ada mayat keburu di situ, Met. Wah, tapi kalau denger cerita dari satpam yang tadi ya, katanya sih ada. enggak, gue nggak cerita aja sama satpamnya. Terus, Kayak say hi aja. hah? Enggak, gue nggak cerita sama satpamnya. Oh, lu lagi ini. Lagi ngelawak ceritanya. Maaf, ulangin. Kalau kalian mau lihat nih, sebenarnya Ini nih bukit-bukit ini bukan dari tanah beneran ya. Ini dari sampah yang dikomposisi untuk menjadi bukit. ini mic-nya nyala kan nih bang? Ya. Masih melewati beberapa zona lagi guys. Iya. Kita ke semua zonanya kak emang. Iya. Oh iya. Enggak, nggak semuanya kayaknya. Iya bang. Kayaknya cuma beberapa zona. Ini Kayak mau tapi kayaknya ya. Nggak apa-apa. Kita belajar. Nah, ini namanya insinerator. Jadi tempat untuk membakar semua lemak yang ada di sampah. Gak cuma lemak. semua lemak. Ini buat PLTSA nih guys. iya, jadi dibakar. Apa namanya? Pembangkit listrik tenaga sampah. Wah, gokil guys. Hai guys, jadi kita lagi di PLTSA. PLTSA kepanjangannya apa? Pembangkit listrik tenaga sampah. Ke saya dan sama saya ke atas untuk saya jelasin semuanya soal PLTSA di atas. Asik. Yuk, silakan aja.
ketiga ya. Ini namanya kegiatan aerasi atau penambahan udara untuk mengurai polutan organik. Ya seperti akuarium kan ada ditambah udara supaya ikannya hidup. Ini ditambah udara supaya bakteri aerob berkembang biak dan mengurai polutan organik yang ada di air ini. Jadi guys, udah selesai nih. Terakhir kita pemberhentiannya adalah di IPAS, pengolahan air sampah, di mana ada banyak banget kolam. Isinya ada ikan-ikan. Gimana caranya supaya ikan hidup katanya? Tadi ada kodok juga. Ada kodok juga. Banyak banget di sini. Jadi ibaratnya orang Bantar Gebang nggak hanya buangin sampah doang dan ditumpuk, tapi airnya aja sampai diperhatiin guys, kira-kira gitu. Kira-kira gitu. Jadi banyak banget prosesnya, lihat. Kayak ada cappuccino-nya ini sekarang, cendol. Tuh, banyak banget kolamnya. Bayangin dari yang segunung-gunung itu airnya dimasukin ke sini, terus buat dialirin lagi ke sungai. Wah, proses yang panjang untuk sebuah sampah dan airnya. Tuh, ini jentik nyamuk, jentik nyamuk. Nyamuk nggak bisa hidup juga kali bet di sini. Ada oksigennya bang? Kan dia dihidup dari sini. Anjir. Iya sih. Terima kasih untuk Pak Roy Sihombing, respect banget buat bapak-bapak yang ada di sini. Jombing nih. Respect banget buat bapak-bapak. Terima kasih buat semua staff, yang bekerja di UPTS Bantar Gebang. Respect banget buat kalian semua, supir truknya, pemulungnya, yang kontrol ini bapak itu. Halo Pak. Bu Tati, tadi Bu Tati ada ketemu Bu Tati. Bu Tati, satpam-satpamnya, Pak Roy, semua respect banget buat kalian karena ibaratnya sampah-sampah yang kita buang di Jakarta nih, apalagi di Cipinang nih, Jakarta Timur, kalian yang ngurusin gitu kira, dan tahan sama baunya. Wah, keren Banget, salut, the best. the best. Oke, penutupan ingat semuanya apa? Jalan-jalan men. Oke guys, kita udah beres banget nih kegiatannya di UPTS TPST Apalah itu namanya. TPST Bantar Gebang. Sekali lagi terima kasih Pak Roy Sihombing yang udah ngebimbing kita dari pagi tadi. Yang kita kok cuman dia doang. Ya, sampai tadi sama bapak yang rambutnya pendek. Ya, Kita itu. lupa nama bapaknya, tapi respect banget buat kalian semua. Yang lucu kayak kuku panda ya. Ya, terus juga buat bapak-bapak supir truk ini dari Jakarta Timur, Jakarta Barat. Bayangin Jakarta Barat ke sini. Sampah dari Jakarta Timur. Wah, gokil sih. Bayangin aja dari daerah Alam Sutra ke sini kan perjuangan ya, kayaknya nyampe sampahnya udah berkeliaran kali, dia udah berceceran tuh di jalan. Tapi respect buat kalian semua udah bisa memprovide sampah-sampah dari orang-orang Jakarta dan sekitarnya. Sehat-sehat. Kalau mau makan cuci tangan dulu supaya nggak kena diare. Sama kalau bisa ya pakai masker lah ya nggak sih? At least. Ini yang pabrik apa ya? Ya kira-kira gitu guys. Sampai jumpa di vlog selanjutnya, di cerita-cerita selanjutnya, di keseruan-keseruan selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap protokol kesehatan dimanapun kalian berada. 3M, memakai masker, mencuci tangan dan menguras bak mandi. Oke guys, sampai jumpa di dah. Kanan kak, kanan ya. Ini matinya gimana guys? Oh ini dia lawan bakery. Pencet itunya yang tadi. Ini yang lawan Bukan bakery itu, Met. tuh. Pencet yang tadi aja. Oh iya nih. Iya. Perkenalkan, saya Roy Sihombing dari Unit Pengelola Sampah Terpadu. Kantor kami yang mengelola TPST Bantar Gebang. Kami sangat senang bisa menerima mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia pada hari ini. Jadi TPST Bantar Gebang ini menampung sampah, menerima sampah dari Provinsi DKI Jakarta. Dan usianya berdasarkan riset tahun 2019 adalah berakhir di tahun ini.
Jadi saya mengimbau supaya masyarakat DKI Jakarta khususnya bisa mengelola sampah di sumber atau di rumahnya masing-masing. Seperti diketahui, sampah organik merupakan yang terbesar yang masuk kemari. Alangkah baiknya bila sampah organik itu dikelola di sumber. Dan kemudian sampah-sampah plastik juga bisa dikelola di sumber. Supaya TPST Bantar Gebang ini bisa melayani Provinsi DKI Jakarta lebih lama lagi. Sekian dari saya, terima kasih.